Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari mata kuliah Bahan Pakan Nutrisi Ternak Dasar atau BPNTD yang beranggotakan saya Nafisa Irdina dengan 3 digit NPM terakhir 028, Ruth Falah Andara dengan 3 digit NPM terakhir 010, dan yang terakhir ada Muhammad Ari Andika dengan 3 digit NPM terakhir 013. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bahan pakan. Bahan pakan adalah segala bahan yang dapat diberikan kepada ternak, baik berasal dari tumbuhan, hewan, maupun hasil industri, yang mengandung unsur-unsur nutrisi dengan konsentrasi bervariasi tergantung jenis, macam, dan keadaan. Bahan pakan yang pertama ada dedak jagung. Dedak jagung dengan nama ilmiah corn bran termasuk dalam kelas bahan pakan keempat, yaitu sumber energi. Kandungan nutrisi pada dedak jagung secara umum meliputi bahan kering 89%, protein kasar 14%, lemak kasar 9,8%, serat kasar 9,4%, BETN sekitar 64%, dan yang terakhir abu atau mineral sekitar 6%. Selain itu, dedak juga mengandung antinutrisi, meliputi asam fitat, inhibitor protease, dan non-starch polisaccharides. Kemudian, batas penggunaan dedak jagung maksimal 10% untuk ayam pada fase starter dan 25% untuk ayam dewasa atau fase grower layer. Batas ini disarankan karena dedak jagung mengandung serat kasar yang cukup tinggi dan lemak yang mudah tengik, sehingga jika digunakan berlebihan dapat menurunkan performa ternak. Selanjutnya, untuk pengelolaan dedak jagung yang pertama, ada penggilingan dan pengayakan. Dedak jagung diperoleh dari proses penggilingan jagung menggunakan mesin dan ayakan untuk memisahkan dedak dari bagian lain jagung. Yang kedua ada fermentasi. Dedak jagung dapat difermentasi menggunakan mikroorganisme seperti EM4 atau gula air tebu untuk meningkatkan nilai gizi dan mengurangi zat antinutrisi. Yang ketiga, pencampuran dengan bahan lain. Dedak jagung sering dicampur dengan bahan pakan lain seperti jagung giling, molasses, atau konsentrat untuk membuat silase. Pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan nilai nutrisi dedak jagung dan efisiensi penggunaannya sebagai pakan ternak. Dedak jagung memiliki harga pasaran berkisar 9.000 per kilogram. Bahan pakan yang kedua ada biji kenari. Biji kenari atau Juglans regia termasuk bahan pakan kelas 5 sebagai sumber protein dengan kandungan nutrisi yang tinggi. Kandungan utamanya meliputi 96% bahan kering, 15% protein, 66% lemak, 2% serat kasar, 4% BETN, dan 3% abu. Namun, biji kenari juga mengandung antinutrisi seperti oksalat, asam fitat, dan trypsin inhibitor yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penggunaannya pada ternak sebaiknya dibatasi dan diolah terlebih dahulu, misalnya dengan pemanggangan atau ekstraksi, untuk mengurangi risiko gangguan pencernaan. Pengolahan biasanya meliputi pengeringan untuk menurunkan kadar air, serta penggilingan agar mudah dicampur dalam ransum. Dari penelitian pada Mencit, ekstrak biji kenari diberikan dalam dosis 175 hingga 700 mg per kilogram. Harga biji kenari di pasaran sekitar Rp50.000 per setengah kilo. Bahan pakan yang ketiga yaitu pollard dengan nama ilmiah wheat pollard. Pollard masuk ke dalam klasifikasi bahan pakan keempat, yaitu sebagai sumber energi. Pollard memiliki kandungan nutrisi sebagai berikut: bahan kering sekitar 88%, protein kasar 16-17%, lemak kasar 4,5%, serat kasar 6,6%, abu sekitar 4,78%, karbohidrat atau BETN sekitar 45%. Adapun juga kandungan antinutrisi yang terkandung dalam pollard, yaitu arabinokilen, yaitu polisakarida yang dapat menurunkan energi metabolis pada unggas dengan menghambat pencernaan dan penyerapan. Nutrien kandungan lignoselulosa yang tinggi juga dapat menurunkan nilai energi metabolisme karena sulit dicerna. Kemudian, batas penggunaan pollard sebagai bahan pakan ternak umumnya dibatasi maksimal 40% dari total ransum untuk ayam pedaging umur 4-8 minggu. Batas maksimal penggunaan pollard lebih rendah
yaitu sekitar 20% dari ransum. Selanjutnya untuk pengolahan dari pollard sendiri, yang pertama steaming pollard dikukus menggunakan autoclave. Yang kedua dilakukan proses fermentasi pollard, difermentasi menggunakan probiotik. Harga dari pollard ini di pasaran berkisar 40.000 per kilo. Selanjutnya, bahan pakan yang terakhir adalah bukit inti kakao dengan nama ilmiah Theobroma cacao. Klasifikasi bahan pakan bukit inti kakao masuk ke dalam kelas kelima, yaitu sebagai sumber protein. Kandungan nutrisi yang tergantung pada bukit kakao adalah bahan kering sekitar 67%, protein kasarnya sekitar 5-8%, serat kasarnya cukup tinggi berkisar antara 19-40%, lemak kasar sekitar 2,65%, BETN sekitar 3,33%. Adapun antinutrisi yang terkandung pada bukit inti kakao adalah theobromine, yaitu alkaloid yang bersifat toksik bagi ternak jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Kemudian batas penggunaan bukit inti kakao pada hewan, khususnya ternak ruminansia dan monogastrik, umumnya disarankan tidak melebihi 15-20% dari total ransum. Selanjutnya pengolahan pakan bukit inti kakao umumnya dilakukan melalui proses fermentasi untuk meningkatkan nilai nutrisi. Harga dari bukit inti kakao di pasaran itu sekitar 80% per kilo.